ada yang wafat ya akhirnya kita nggak jadi ya, kita liburkan dulu karena ada yang wafat DKM-nya itu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz, saya kan sering baca tulisan Ustadz ya di FB gitu ya, maupun di media-media online yang lain. Kayaknya Ustadz ini cukup concern, cukup sering membahas tentang masalah-masalah kekinian, termasuk masalah COVID ini. Kira-kira kenapa Ustadz sampai biasanya kan kalau orang mengidentikan seorang Ustadz itu membahas tentang agama begitu ya. Tapi apa yang mendorong Ustadz itu kemudian untuk ikut juga membahas masalah-masalah kekinian, termasuk masalah COVID ini seperti Ustadz? Iya, memang itu berdasarkan dari keyakinan kita ya. Kita kan yakin bahwa ajaran Islam ini sempurna. Juga kita yakin ajaran Islam ini memang amaliyah ya, amaliyah, jadi bisa dijalankan, tidak ada yang sulit bagi kita ya. Karena itu Allah kan juga berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, udkhulu fis-silmi kafah, kan gitu. Jadi kita harus masuk ke dalam Islam secara kafah ya, secara menyeluruh. Itu yang pertama, keyakinan dari sisi teologis. Terus yang kedua, dari sisi praktis, seorang muslim itu kan al-aslu fil af'al at-taqayyudu bihukmi syar'i. Jadi perbuatannya itu selalu terpaut dengan hukum syariah. Kita mau ke hal yang sekecil apapun itu ada dalam Islam ajarannya ya. Nah, karena itulah dari dua semangat itulah ya kayaknya kita sebagai seseorang yang mungkin katakanlah memiliki sedikit ilmu, kita berbagi kepada masyarakat bagaimana Islam, bagaimana pendapat Islami itu mengulas masalah-masalah kekinian. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa katakanlah kita sering mengulas materi-materi yang agak-agak kontemporer ya. Seperti itu. Oh, iya. Saya juga kan sering melihat Ustadz ya di media sosial ataupun di media-media mainstream seperti itu, banyak kemudian pihak-pihak terutama yang saya perhatikan ya secara kasat mata dari saya, pandangan-pandangan dari tokoh-tokoh khususnya tokoh agama Islam seperti yang kemudian seakan-akan mempertentangkan tentang COVID-19 sendiri. Nah, dari pandangan Ustadz sebenarnya bagaimana hakikat wabah ini dari sudut pandang Islam seperti itu? Apakah ini azab atau ini musibah atau seperti apa, Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bicara soal wabah, kalau melihat sejarah, umat Islam itu sudah menghadapi wabah pada masa awalnya dulu. Umat Islam sudah berhasil menangani wabah. Nah, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, dari sisi dalil, dari sisi riwayat, ada riwayat yang menarik ya sebetulnya mengenai pertanyaan dari sebagian masyarakat bahwa ini sebetulnya azab ataukah musibah. Nah, dalam riwayat Bukhari itu ada bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kana azaban yab'asuhullahu ala ma yasha fayaj'alhu lahu rahmatan lil mu'minin." Jadi dalam riwayat Imam Bukhari itu disebutkan bahwa taun atau pandemik atau wabah azab yab'asullahu alaman yasa. Jadi azab
dari Allah kepada yang dikehendakinya. Kalau kita merujuk kepada Faidul Qadir, Syarah Jami' Shogir itu, nah di situ disampaikan. Jadi mayasya di sini siapa? Man kafirin wa fasikin. Jadi min ya, min kafirin wa fasikin. Jadi orang kafir dan orang fasik. Memang azab bagi siapa? Bagi kafirin wa fasikin, itu kata hadis. Tapi kalau bagi kita, bagi umat Islam, bukan semata-mata musibah, tapi yang luar biasanya dalam hadis itu disebutkan faja'alallahu rahmatan lil mu'minin. Justru bagi orang beriman, wabah ini bakal menjadi rahmat gitu. Apa yang dimaksud dengan rahmat di sini? Nah, maka rahmat yang dimaksud di sini itu yang pertama gitu ya. Yang pertama terampuni dosa. Gitu kan? Terampuni dosa. Terus yang kedua, menjadi rahmat ketika umat Islam itu mampu bersabar gitu. Mampu bersabar. Makanya di situ dikatakan dalam hadis itu nanti kepanjangannya kesananya itu sobiron muhtasiban. Jadi akan menjadi rahmat ketika kita sabar dan muhtasiban, yaitu mengharap pahala. Kita dapat pahala nanti ketika menghadapi ujian ini. Jadi bagi yang selamat dari ujian, dia bersabar dan mengharap pahala, nah maka dia akan mendapatkan mislu ajri syahidin. Dalam hadis itu seperti itu. Jadi laksana mendapat pahala yang besar seperti seorang syahid. Dan di sisi yang lain, di dalam hadis pun dikatakan, ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu. Nah, yakin gitu bahwa apapun yang akan terjadi ke depan itu adalah keputusan Allah. Artinya apa? Artinya dari sisi wabah itu sendiri sebetulnya ini akan meningkatkan keimanan kepada Allah. Harusnya seperti itu. Nah, dari sinilah maka bukan sekedar musibah gitu ya. Jadi memang musibah di satu sisi, tapi dalam hadis itu akan dijelaskan sebetulnya wabah ini bukan sekedar musibah bagi umat Islam, tapi sejatinya hakikatnya adalah rahmat lil mukminin katanya. Nah, rahmat lil mukminin itu syarat selama kita sabar, tanpa gelisah, tanpa resah. Jadi keimanan kita tidak goyah ketika ada wabah ini. Terus mengharap pahala, termasuk juga semakin kita itu yakin bahwa ada keagungan dan kekuasaan Allah. Nah, maka dari situlah sebetulnya dengan adanya wabah ini bagi kita ya, bagi umat Islam sebetulnya lebih dari sekedar musibah, lebih dari sekedar uji, tapi roh itu kalau kita lihat di dalam hadis ya. Maka dari itu dengan frame berpikir seperti ini, maka seorang muslim ketika terjadinya wabah ini, insya Allah hatinya akan tenang ya, insya Allah akan tenang dan juga tidak akan gelisah. Ya, Masya Allah ya, Allah telah memberikan kemuliaan bagi umat Islam itu yang tidak diberikan kepada umat-umat lainnya. Bahkan untuk wabah seperti ini saja kemudian kita bisa mengambil fadilah seperti itu ya, bisa mengambil rahmat seperti dari kejadian-kejadian seperti ini, luar biasa sekali. Nah, sebenarnya kalau dari kita sebagai orang awam ya, jadi kan orang yang kemudian tidak bisa mengindra secara jelas apa itu virus corona seperti itu, hal itulah kemudian yang mungkin ya di pikiran orang awam seperti saya tuh menjadi muncul keraguan seperti itu. Nah, mungkin Dokter Yahya di sini bisa menjelaskan untuk orang awam seperti kita sebenarnya virus corona itu sejenis apa itu? Kan dulu tuh kita tahu ada virus corona, ada SARS-CoV-2 namanya panjang ya. Ada juga sekarang COVID-19. Itu sebenarnya spesiesnya tuh atau bentuknya tuh apa, Ustaz? Dok, silakan, Dok. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Masalah. Sebenarnya terkait dengan corona ini, sebenarnya ada sedikit perubahan. Jadi dulu memang kita sudah pernah sebanyak 2 kali mengalami istilah serangan virus yang sifatnya besar. Jadi sampai tingkat negara. Jadi dulu di 2002-2003 kita pernah ada kasus SARS-CoV itu yang pertama. Ini juga cukup menghebohkan. Cuma dulu tidak sampai terjadi menyebar skalanya epidemi, nggak sampai ke seluruh dunia, hanya terbatas beberapa negara. Kemudian di tahun 2012, ketika itu di Timur Tengah dengan MERS-CoV ini hampir sama. Ini juga salah satu jenis virus disebabkan oleh coronavirus. Jadi bedanya dulu ini di MERS-CoV disebarkan oleh dari onta dulu. Sementara yang di SARS di awal dulu dari civet, sejenis luwak, dikatakan di situ keringat ke manusia, dan tidak ada terjadi penularan dari manusia ke manusia. Itu kenapa dulu lebih cepat berhenti, karena jelas. Jadi jelas di mana sumber penularannya, dari siapa, dan memang tidak terjadi penyebaran dari manusia ke manusia. Jadi cepat berhenti. Dulu di Arab sama, di tahun 2002, ini banyak yang adalah jemaah haji yang memang kebetulan ada kontak dengan onta dulu gitu. Ini ketika diketahui, maka ini cepat selesai itu. Nah, jadi sebenarnya untuk virus ini ada, cuma cara menghindarinya berbeda. Sebenarnya seperti itu aja sebenarnya. Nah, sama berikutnya yang paling gampang adalah kolesterol. Nah, banyak orang ngaku, oh saya sakit kolesterol, tapi apa lihat kolesterol? Enggak, jawabnya saya pasti enggak. Nah, biasanya dari mana? Biasanya dengan keluhan tenggorok saya sakit. Nah, ini biasanya kolesterolnya tinggi gitu misalnya. Nah, bagaimana taunya? Ya kita kalau untuk kolesterol kita punya namanya alat ukur, namanya dengan ada cek cepat, misalnya kita pakai stick itu bisa, atau dengan pemeriksaan darah secara langsung yang diambil. Itu contohnya itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa menghindari adanya kolesterol. Nah, corona bagaimana? Sama. Jadi untuk corona, untuk menghindarinya kita bisa ada 2 cara. Nah, yang pertama dengan apa? Dengan bantuan alat, atau yang kedua bisa kita lihat dari tanda dan gejalanya. Itu bisa lihat ada 2 ini. Oke. Sekarang kita lihat bahwa untuk corona ini pada beberapa penyakit yang dulu sifatnya ringan ini memberat dan bisa sampai menyebabkan kematian. Misalkan batuk pilek. Dari dulu batuk pilek ada dari dulu sama ada, cuma bedanya di sini untuk corona makanya ini gejalanya akan lebih berat, sampai bisa hilang penciuman, sampai ada gangguan kesadaran, dan bahkan sampai meninggal. Itu yang pertama, katanya bisa kita hindari dengan gampang. Itu. Jadi yang kedua, nah, kita bisa dengan alat. Alatnya apa? Kita sekarang untuk alat cek untuk memastikan apakah corona depan, maka kita ada beberapa alat yang bisa kita pakai. Mungkin ini sudah tidak asing lagi. Jadi ketika bepergian sekarang kita diminta untuk tes cepat dengan antigen atau dengan PCR. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana kita menghindar adanya corona. Ada di kita atau tidak itu. Nah, di sini sebenarnya sudah jelas bahwa dari segi medis dan segi ilmu ternyata sudah diketahui bahwa ternyata corona adalah jenis dari keluarga coronavirus. Jadi coronavirus ini ada banyak sebenarnya, ada sekitar 6 jenis yang memang bisa menginfeksi ke manusia, ada 6 jenis. Ya, yang 2 tadi, yang MERS-CoV dan SARS-CoV ini yang terkenal. Yang kebetulan memang kasusnya banyak, ada 4 jenis lagi yang memang bisa masuk ke manusia. Cuma ini kasusnya sangat jarang, sebanyak 2 tadi. Nah, kebetulan di awal munculnya ini sekitar bulan Desember. Jadi di bulan Desember di sekitar pertengahan tahun di Wuhan dulu awalnya di Cina. Jadi ada satu keluarga ini yang mengalami demam, ada batuk dan sesak. Ini dalam 3 hari ternyata dengan sangat cepat menular. Jadi dalam 4 hari ini dari satu keluarga ini menjadi 44 orang. Nah, ternyata di sini setelah diidentifikasi, ternyata ini menyebabkan namanya pneumonia dengan penyebab yang tidak jelas, tidak diketahui. Nah, setelah diselidiki dan penyelidikan, ternyata di bulan Januari itu didapatkan lah jadi struktur genetik virus yang dia mirip dengan kasus SARS yang di 2002, cuma ada perbedaan di struktur genetiknya. Itu kenapa sekarang namanya itu sama, SARS-CoV-2. Jadi Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2, karena memang ada kemiripan dengan kasus SARS dulu di tahun 2002. Nah, itu tadi. Jadi kalau memang ini ya 2 cara tadi, dengan fisiknya
secara gejalanya memang ini berbeda. Jadi selama ini kasus pneumonia ada, tapi tidak secepat ini menimbulkan kematian dan tidak sedahsyat ini penularannya. Itu salah satu cara untuk menghindari itu kenapa hampir sebagian besar pasien yang ketika memang datang ke rumah sakit dengan kondisi yang lebih berat dari seharusnya, maka biasanya ini akan dicurigai sebagai corona sampai terbukti tidak. Itu karena memang penyakitnya akan lebih berat. Misal di rumah ada sakit stroke, tiba-tiba stroke-nya memberat, bahkan kondisi terkontrol itu memberat sampai tidak sampai meninggal, ini biasanya kemungkinan besar ini adalah memang ada dia terindikasi dia terkena corona. Itu salah satu fakta yang mungkin bisa kita lihat sekarang. Iya. Itu mungkin. Jadi bisa dibilang si corona ini pemain lama ya. Nah, sebenarnya pemain lama ini cuma ada sedikit perubahan. Pemain lama mungkin sedikit modifikasi seperti itu. Jadi ada perubahan ya. Badan kita kaget mungkin dok ya. Iya. Nah tadi kan menarik ya, terjadi mutasi. Jadi kalau dulu MERS dan SARS itu ternyata penularannya dari hewan ke manusia, lalu sekarang itu dari manusia ke manusia. Sebenarnya cara penularannya itu seperti apa dok? Terus apakah melalui apa? Kan dulu gosipnya melalui apa? Udara juga bisa menular gitu ya. Makanya orang-orang jadi takut. Sebenarnya secara medis seperti apa penularan dari manusia ke manusia ini? Oke. Jadi untuk sekarang sebenarnya virus ini SARS-CoV atau yang kita sebut kenal dengan penyakitnya sebagai COVID-19 ini sebenarnya virusnya itu hidup di rongga tenggorokan. Jadi rongga tenggorokan adalah rongga yang ada di belakang hidung. Di sana yang jadi penularan. Jadi sebenarnya di saluran pencernaan kita ada. Jadi di usus, bahkan di kotoran itu juga sebenarnya mengandung virusnya. Nah, cuma sekarang yang sebagian besar penularan adalah dari droplet. Kapan itu timbul? Ketika seorang batuk ataupun bersin, atau berbicara cuma ini akan lebih sedikit. Jadi kita seorang batuk maka akan ada sebagian, jadi udara atau istilahnya air liur ataupun dari dahak yang ada di leher atau di sana kan ada unsur airnya. Ketika kita batuk maka atau bersin akan keluar bersama bersin tersebut. Seperti kan jadi basah. Kalau kita pernah bersin kena tangan maka di tangan kita akan ada air yang berasal dari entah itu dari hidung ataupun dari mulut. Nah, dari sinilah dari air ini dia akan bercampur dengan namanya si virus tadi. Karena virus tadi itu tempat awal ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia itu ada di sana tadi di tenggorokan, lubang tenggorokan baik yang ada di belakang mulut atau di belakang hidung. Di sana dia pertama kali akan menempel. Nah, selanjutnya nanti ketika sudah menempel di sana dia akan menyebar kemana-mana. Jadi tempat awalnya di sana. Jadi ini kenapa sekarang kita diminta kenapa harus pakai masker? Itu satu alasannya. Jadi untuk mencegah agar cepat jadi proses penularan itu tadi. Itu jadi dia ada di dalam lubang hidung di belakang dan rongga mulut di belakang, di sana dia akan hidup. Nah, di mana maksudnya? Bisa lewat 3 saluran. Jadi bisa lewat mulut, lewat hidung ataupun lewat mata. Jadi itu kenapa kita diminta ketika kita keluar rumah atau habis Anda beraktivitas di luar ruangan, kita diminta tidak menyentuh mulut, hidung ataupun mata. Karena inilah tempat masuknya. Itu. Jadi sebelum kita kembali dari luar, usahakan dulu mencuci tangan dengan sabun kalau lebih 20 detik, setelah itu baru boleh menyentuh. Karena inilah pintu masuknya. Itu. Karena untuk sementara ini pola saluran atau pola penularannya dari sana, jadi dari mulut, hidung ataupun dari mata yang berasal dari tadi. Jadi ada istilahnya kalau kami di basic itu droplet. Ketika kita batuk atau bersin dia akan keluar. Jadi masuknya tuh lewat saluran ini ya, saluran pernapasan seperti. Ketika saluran tadi bisa tadi, karena kita ada di mata pun nanti akan berhubung juga ke ini. Ada 3 itu. Itu kenapa diminta cuci tangan sambil keluar, jangan mengucap mata, jangan menyentuh hidung ataupun di mulut. Ini karena untuk sekarang baru ini yang memang benar-benar bisa menularkan. Itu yang lain sampai sekarang belum ada. Apakah bisa lewat darah atau secara udara? Kalau secara udara secara bebas ini mungkin tidak. Kita belum ada lakukan kecuali memang ada tindakan medis, misalkan seperti ada yang orang sakit asma, kemudian di asap itu bisa menularkan. Kan jadi proses pertukaran itu bisa. Tapi kalau secara bebas sampai sekarang nggak ada. Belum ada ya. Belum ada atau tindakan medis yang dia memasukkan selang untuk alat bantu nafas sampai masuk paru itu bisa berpotensi untuk karena dia lewat langsung dari
paru atau dinding keluar, nah itu bisa. Tapi kalau secara alamiah dia sampai sekarang belum ada. Jadi ketika orang batuk itu batuk pun yang keluar ada ketika ada cairan yang nempel, itulah yang bisa menularkan. Jadi tidak istilahnya mengambang di udara rendah. Itu kenapa ya. kita kalau habis bersin batuk, misalkan kita tutup pakai tangan, nah kita pegang handle pintu, kita pegang ini, kalau ini ada cuci, itu bisa berpotensi bisa, untuk ya, menularkan dari sana iya, sebenarnya. iya. Jadi tidak secara udara bebas lepas enggak. Oh, iya, iya. Gitu. Terus tadi bicara masalah batuk ya. Jadi kan yang saya lihat sebagai orang awam itu kok gejalanya bervariasi banget ya. Ada yang batuk, ada yang bahkan sampai diare kayaknya. Sebenarnya gejala yang khas untuk si COVID-19 itu apa, Dok, seperti, dan sampai tingkat bagaimana berbahayanya seperti itu? Jadi terkait gejala, sebenarnya corona ini boleh dikatakan memiliki 1000 wajah. Itu dia punya 1000 wajah, dan ini hampir berbeda di setiap orang. Namun kebanyakan memang yang pasti ditemukan itu ada demam, kemudian ada batuk atau pilek. Ini yang gejala utama. Gejala tadi juga sinyalnya juga bisa muncul seperti diare tadi, atau sesak, atau nyeri perut, atau pada sebagian kasus dia hanya timbul ruam-ruam merah di kulit. Gitu. Jadi memang sangat bervariasi, mulai dari yang ringan sampai berat. Gitu. Nah, terus bagaimana kita bisa ini? Jadi di sini sebagai patokan atau acuan, jadi ada beberapa hal ini yang kita memang jadikan patokan. Jadi gejala tadi, tersering tadi yang 3 tadi, jadi ada demam, batuk, pilek, diare, ataupun sakit kepala, pusing, ataupun nyeri otot. Ini ketika ada demam disertai dengan apalagi ada riwayat kontak ya, atau misalkan dia berasal dari daerah memang zona merah katakan. Jadi memang ada zona merah, maka ketika ada batuk atau ketika ada pilek, maka ini, atau sakit kepala, maka ini sudah sebagai rambu-rambu atau warning bahwa ini kemungkinan besar bisa mengarah ke sana. Atau misalkan kalau di zona hijau, memang di daerah kasus dan dia ke sana, ya ketika ada batuk pilek ya tidak masalah, kemudian ini batuk pilek biasa. Namun ketika kita tinggal misalnya di zona merah, kemudian atau berlebihan, maka ini perlu dicurigai. Belum tentu corona juga, tapi dicurigai mengarah ke sana itu. Salah satu. Memang gejalanya sangat kompleks, mulai dari ringan. Nah, yang berat apa? Yang berat ini ketika dia tadi terkena pneumonia, itu yang berat biasanya, sampai terjadi sesak, sampai kebanyakan kasus meninggal adalah kasusnya pneumonia. Terjadi gangguan di saluran pernafasan kebanyakan yang kasus meninggal ini. Jadi kita nggak usah terlalu parno ya. Batuk dikit, aduh jangan-jangan. Nah, Dok, kalau misalnya ya, amit-amit gitu ya, jangan sampai gitu. Tapi kalau seandainya salah satu di antara kita yang qadarullah terkena seperti itu apa yang harus dilakukan? Apakah langsung ke UGD atau langsung isolasi atau gimana, Dok? Nah, jadi seperti ini. Jadi ketika ada seseorang yang berkontak, jadi ada seseorang berkontak dengan yang sakit, yang positif corona, itu tidak semuanya akan tertular. Itu yang pertama harus dipegang dulu. Nah, jadi untuk ketika seorang pertama kali kontak dengan penderita, maka dia istilahnya akan mengalami namanya masa inkubasi, atau masa ketika virus sudah masuk ke tubuh kita tapi belum ada gejala. Dan ini kan ada 2 kemungkinan. Ini bisa ketika kita memang punya daya tahan tubuh yang bagus, biasanya kita akan tidak tertular. Ketika daya tahan tubuh kita sedang tidak bagus, maka ini ada kemungkinan untuk tertular. Jadi memang tidak mesti. Jadi sama. Jadi kita sekarang kalau saat ini kita 33%, jadi ada yang orang kontak dengan corona itu sekitar sepertiganya akan bisa tertular. Berapa lama? Jadi masa inkubasi ini sangat bervariatif, antara 1 sampai 14 hari, tapi rata-rata adalah sekitar 5 hari. Biasanya dari seorang kontak, di hari ke-5 dia akan timbul gejala. Jadi ketika ada kontak atau merasa ada kontak, maka ya untuk menjaga diri kita, menjaga lingkungan sekitar, maka sebaiknya memang kita menjauhi kerumunan, jaga jarak itu harus dilakukan sementara 1 sampai 5 hari pertama. Karena di sini memang biasanya belum timbul gejala apa-apa. Karena paling cepat sampai sekarang data bersama statis juga pada hari ke-5 ini biasanya baru akan muncul gejala. Jadi hari ke-4 ini biasanya nggak ada apa-apa, nggak ada demam, nggak ada batuk, nggak ada apa-apa. Biasanya dari ke-5 inilah penentunya biasanya kebanyakan dia akan sakit atau tidak. Jadi memang
ketika setelah kontak, maka harus tadi paling tidak harus menjaga jarak, istirahat cukup, konsumsi makanan yang bergizi. Nah, di hari kelima nanti kalau ada timbul gejala, maka ini bisa baru memeriksakan diri. Karena dari pertama kita kontak, kita periksa biasanya belum ada gejala, hasil labnya pun akan negatif. Biasanya akan negatif, kita belum positif. Karena dia butuh waktu. Jadi si virus tadi untuk dia dapat deteksi itu paling cepat di hari ke-4 atau hari ke-5. Baru akan terdeteksi di tenggorokan ketika diambil. Karena itu baru jumlahnya akan bisa terdeteksi dari pertama ke 4 ya nggak akan terdeteksi. Gejalanya itu belum muncul. Jadi pertama itu tadi, ketika ada kontak, ini ya istirahat dulu, jaga kondisi, nanti hari ke-5 baru memeriksakan diri gitu. Itu biasanya baru akan terdeteksi kalau memang sakit atau tidak bisa kelihatan nanti. Jadi sejauh ini isolasi mandiri merupakan langkah yang paling efektif ya untuk itu ya pencegahan dini. Kita karantina lah istilahnya. Karena ini kan kita belum sakit gitu. Jadi baru kelima nanti. Jadi di beberapa kejadian itu ketika isoman itu mendadak timbul gejala yang cukup berat seperti itu. Ya. Terutama yang sering itu adalah sesak. Ya. Nah, sebenarnya kalau ada gejala seperti itu terhadap orang yang sedang isolasi mandiri itu apa yang harus kita lakukan? Seperti itu kan bingung ya, mau menolong kita nggak punya APD misalnya seperti itu. Itu gimana, Dok? Jadi ini ada hasil dari penelitian terbaru bahwa dengan ada namanya posisi proning, nanti bisa dicari di channel kita. Jadi posisinya dengan tengkurap. Jadi tengkurap, kemudian di bagian perut bagian bawah, di kaki bawah, dan di sekitar dadanya diganjal dengan bantal. Seperti itu. Jadi ini salah satu posisi yang memang dapat membantu meringankan sesaknya. Gitu. Jadi karena posisi seperti ini akan membantu pengembangan paru lagi dengan lebih maksimal, sehingga sesak berkurang. Tapi ketika memang ini juga harus segera mencari bantuan, kan takutnya apa? Kita nggak bisa memastikan. Tapi dengan ini paling tidak akan berkurang sambil mencari pertolongan, itu maksudnya. Karena kita nggak bisa melakukan semua, nggak bisa, tetap terus ada pertolongan. Tapi ini setidaknya akan bisa mengurangi sesaknya. Jadi istilahnya posisi proning ada sekitar 3 latihannya. Ya paling gampang tadi dengan posisi tengkurap. Posisi tengkurap, jadi ada di ganjal bantal. Nanti bisa dicari di ini. YouTube pun ada yang secara live cara pelaksanaannya. Jadi ini dilakukan kurang lebih selama 30 menit untuk latihannya. Ini akan membantu pengembangan paru lebih bagus lagi, jadi akan mengurangi sesaknya. Itu salah satunya. Iya. Tentunya tetap sambil mencari pertolongan itu tetap. Iya. Jadi kalau ada intinya jangan panik ya, Dok ya. Intinya jangan panik. Iya. Terus untuk masa akhir dari isoman itu apakah kita harus cek lagi atau ada kan orang ada sekian hari misalnya? Iya, ada. Itu gimana, Dok? Jadi kita sekarang untuk pengecekan sebenarnya kita untuk COVID kita ada 4 kriteria. Jadi yang tanpa gejala, kemudian gejala ringan, sedang, berat, dan kritis. Ada 4 kriteria ini. Jadi untuk yang gejala tanpa gejala ini sebenarnya dengan karantina atau isolasi selama 10 hari sebenarnya ini tidak perlu cek lagi. Karena dari hasilnya juga dikatakan bahwa setelah 10 hari maka si virus ini kebanyakan sudah mati dan tidak akan menular lagi. Itu sama. Cuma perbedaannya nanti untuk yang di sedang atau gejala ringan ini juga sama, cuma untuk yang ada gejala ini masa karantinanya kan agak lebih lama. Jadi ini memang benar-benar sampai tidak ada lagi gejala. Nah, misalnya ketika yang bergejala ada batuk pilek, ternyata misalkan tanggal 2 dia ada batuk pilek, ternyata 10 hari tanggal 12 masih batuk pilek, maka ini akan dilanjutkan sampai dia memang benar-benar bebas gejala. Jadi bisa panjang, jadi bisa 13 hari, ada yang 15 hari, ada yang 18 hari untuk dengan gejala. Gitu. Lebih lama, ditambah 3 hari bebas gejala. Nah, dengan ini dari ini juga sebenarnya juga bahwa ketika dia sudah berjalan 3 hari tanpa gejala, maka di sini bisa dipastikan bahwa memang tidak akan menular lagi. Gitu. Nah, khusus di sini ada penjualan, ada kasus yang berat. Kasus yang berat di sini memang tetap dianjurkan untuk cek PCR. Itu cek tetap dianjurkan pada hari ke-10 dan paling tidak dari ke-10 ketika kasusnya berat, karena pada kasus berat kebanyakan ini bisa lebih lama karena memang jumlah kasus lebih banyak dan lebih panjang biasanya masa
penyembuhannya tetap memang dianjurkan untuk melakukan PCR pada kasus yang berat. Ini pun kebanyakan dirawat di rumah sakit. Jadi pertimbangannya untuk kasus ringan, sedang, ini berdasarkan gejala klinis. Jadi ketika memang dia tidak ada gejala sama sekali, entah itu batuk, atau pilek, atau diarenya tadi, atau sakit ototnya, atau pusingnya, atau muntahnya, maka ini bisa dikatakan virusnya sudah tidak aktif lagi, sudah hancur. Nah, malah ketika dicek ini kebanyakan malah menjadi positif, tapi dia sudah tidak ada. Karena sekarang PCR itu dia tidak melihat virusnya memang hidup apa mati, tidak dilihat. Ketika di sana ada materi virusnya, maka dia tetap akan terdeteksi. Gitu. Iya. Dan ini bisa bertahan sampai lama, berapa lama? Sampai 3 bulan bisa bertahan materi virusnya, walaupun dia sudah mati. Itu kenapa di kebijakan terakhir untuk yang gejala ringan atau sedang atau tanpa gejala memang tidak lagi dilakukan pengecekan PCR. Karena tadi ini bisa bertahan sampai 3 bulan. Jadi cukup melihat di klinisnya ketika memang tanpa ada gejala lagi atau yang bergejala sudah dia bisa bebas tanpa gejala, tanpa 3 hari tanpa gejala, maka dia sembuh itu. Iya. Jadinya di sana nanti. Jadi Tetap panduannya klinis dan ini. Iya. Jadi untuk kasus-kasus tertentu mau tidak mau memang harus ke rumah sakit lah, istilahnya seperti itu ya. Sebagian iya. Tidak bisa Iya, diselesaikan dengan isolasi mandiri seperti itu. Nah, tidak bisa kasus yang berat. Iya. Baik, sebelum kita membacakan pertanyaan dari audiens, nanti kita kembali dulu ke Ustadz Dian nih. Ustadz, kan di masyarakat itu disadari atau tidak ya, terjadi pro kontra masalah COVID ini, seperti itu. Masalah pro kontranya itu terutama itu adalah berhubungan dengan ibadah, kan seperti itu ya. Jadi memang ini hal yang cukup sensitif di kalangan umat Islam seperti itu. Nah, sebagai apa? Sebenarnya sikap kita yang benar dalam menyikapi pandemi ini, terutama dalam hal ibadah itu seperti apa, Ustaz? Seperti itu. Ya, kalau bicara soal ibadah, nah ini memang kita harus ingat bahwa di dalam Islam itu yang pertama ya gini, di dalam Islam itu kan ada yang namanya hukum azimah. Hukum azimah itu adalah hukum asal. Jadi kalau misalnya ibadah sholat wajib, atau misalkan contoh kasus sholat Jumat ya, sholat Jumat itu kan wajib bagi laki-laki ya. Nah, hukum azimahnya tanpa ampun ya pasti dan harus itu kita wajib sholat Jumat di masjid kan. Nah, ini hukum azimahnya kan seperti itu. Terus nanti yang kedua dalam Islam itu ada hukum rukhsah ya. Ada hukum rukhsah. Rukhsah itu keringanan bagi seseorang yang memang terhalangi untuk melakukan kegiatan azimah, kegiatan yang diwajibkan oleh syariah. Maka dari itu, sebetulnya kalau dalam konteks fikih, itu ada beberapa hal yang bisa jadi perhatiannya. Yang pertama, bagi yang sakit dan terpapar virus, maka jelas mereka ini mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan dari Allah ya. Sehingga mereka tidak mesti beribadah sebagaimana lazimnya, karena mereka dapat keringanan gitu. Jadi tidak mesti ke masjid misalnya bagi seorang laki-laki. Tapi dengan catatan ini yang sakit dan juga terpapar pandemi atau virus gitu. Terus yang kedua, bagi yang sehat secara umum, maka tentu dia beribadah sebagaimana biasa. Beribadah biasa, beraktivitas biasa, tentu, tapinya dalam kondisi sekarang dengan agak hati-hati gitu ya. Nah, terus poin yang ketiga, ini semua memang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Ini nggak bisa kita selesaikan sendiri. Ibadah ini hikmah dari salah satu, ya katakanlah renungan saya ketika mencermati kondisi umat Islam sekarang dalam konteks beribadah di masa pandemi. Nah, maka ternyata untuk mengurusi ibadah di masa pandemi ini, kita bukan sekedar mengandalkan DKM, bukan sekedar mengandalkan masyarakat, tapi memang harus ada katakanlah penguasa
pembuat kebijakan dalam Islam yang memang peduli gitu. Misalnya menyiapkan fasilitas kesehatan di masjid, ya minimal membagikan gratis termogan misalnya ke setiap masjid, ya termogan. Atau yang di posko screening untuk orang itu ketika mau sholat di screening kan, ketika sakit ya sudah pulang dulu kan, sehat ya sholat seperti biasa, ibadah seperti biasa kayak gitu. Mengapa bisa seperti itu? Karena panduan dari Nabi Muhammad SAW itu sudah jelas, la turidul maridu ya, la turidul mumrido alal musihi gitu. Jadi al-mumrido alal musihi. Jadi itu tidak boleh la tumrido. Gitu ya. Jadi la turido. Jadi la turidu janganlah dicampurkan. La turidu janganlah dicampur adukan. Al-mumrido yang sakit. Di dalam hadis awalnya memang unta, tetapi ini majas ya, majas isti'aroh gitu. Jadi mumrid jadi yang sakit, alal musihi yang sehat. Jadi jangan sampai dicampurkan antara yang sakit dengan yang sehat. Nah, upaya untuk membedakan antara yang sakit dengan yang sehat ini bukan domainnya individu. Ini memang perlu kerjasama dan memang perlu kekuatan dari penguasa, pembuat kebijakan, anggaran, dana, dan sebagainya. Ini luar biasa. Ini salah satu hikmahnya juga ya. Jadi karena itulah umat Islam berharap mudah-mudahan untuk masalah ibadah ini ya memang harus diurusi oleh penguasa, sehingga nanti penguasa ini enak kan punya anggaran, kan penguasa kan punya anggaran, punya dinas terkait, punya badan penanggulangan bencana, punya badan kesehatan sebagainya. Nah, sebarlah itu ke masjid-masjid supaya nanti kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, ya la turidu al-mumrido alal musihi, yang sakit dengan yang sehat jangan dicampurkan. Nah ini, jadi kalau secara dengan fikih tidak boleh atau yang sakit tidak boleh datang ke masjid karena bisa membahayakan yang lain, dan juga dia dapat rukhsah sehingga masjid. Nah, sedangkan yang umum dia beraktivitas seperti biasa dengan kehati-hatian, dengan prokes tadi sebagaimana rekomendasi dari Pak Dokter, dan juga beribadah seperti biasa. Nah, yang lebih penting tadi, sekali lagi, ini memang tidak bisa kita sendiri yang melaksanakan. Jadi harus ada penguasa, ada pembuat kebijakan dalam Islam yang membantu ya, yang empati, yang betul-betul mengurusi umat. Sebagaimana sabda ya kan dalam hadis kan disampaikan bahwa al-imam ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Jadi penguasa itu memang dia pengurus rakyat dan dia pasti bakal dimintai tanggung jawab. Terus selain dari masalah fikih, masyarakat juga kemudian gamang gitu ya dalam penyikapan akidah terhadap adanya pandemi ini. Ada orang beranggapan bahwa tongsianku virus lah, apa ya bahasa? Jangan takut sama virus lah seperti itu. Takutnya sama Allah, kan banyak kemudian pertanyaan-pertanyaan apa pernyataan-pernyataan seperti itu. Ada juga orang yang, aduh saya mah udah pakai prokes, udah cuci tangan, pakai masker, kok masih bisa kena seperti itu. Nah, sebenarnya mindset atau eh, cara pandang dari segi akidah yang benar itu terhadap penyikapan kita terhadap pandemi ini seperti apa, Sat? Sehingga tidak terkesan pasrah atau malah menyalahkan tadi nasib seperti itu. Ya, jadi justru kita ini sebagai umat Islam beruntung ya. Umat Islam ini kita beruntung. Kenapa disebut beruntung? Karena untuk menghadapi yang seperti ini sebetulnya umat Islam dulu sudah berhasil pada masanya menangani masalah ini. Bahkan ketika sebelum dunia medis itu berkembang atau semodern sekarang.
Jadi ini saya mau sedikit nyeritain sejarah ya. Jadi katakanlah misalnya dulu ada Abu Ubaidah. Ya, Abu Ubaidah ini radhiyallahu anhu, beliau ketika itu menjadi wali di negeri Syam. Nah, beliau kan wafat ya, terkena wabah ketika itu. Lalu dilanjutkan oleh Mu'ad bin Jabal. Nah, Mu'ad pun juga sama. Ketika itu wafat. Lalu setelah itu dilanjutkan oleh Amr bin Al-As. Nah, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ketika beliau memimpin Syam, nah ini beliau memiliki kebijakan yang luar biasa. Kebijakan yang melampaui zamannya. Yaitu beliau menginstruksikan kepada rakyat gitu ya. Ya ayuhan nas inna ta'un kanar al-musta'alah, kata beliau itu. Wahai manusia, wahai masyarakat, wabah ini laksana api yang menyala-nyala berkobar. Wa antum wukuduha, kalian itu seolah-olah seperti kayu bakarnya. Fatafarraku, kata beliau itu, fatafarraku, kalian saling terpisahlah, ya, mengisolasilah diri kalian. Macam dan disampaikan lagi oleh beliau itu, wa tajabbalu, dan kalianlah menyepi ke gunung-gunung, hatta la tajidunar, ya, hatta la tajidunar ma yas'aluha, sehingga tidak ada api yang membakar kamu, ya, fatan tafi'u wahdaha, sehingga wabah ini akan mereda dengan sendirinya. Nah, ketika penduduk itu mematuhi itu ini saya lihat sejarah ini cerdas ini penguasa. Padahal dunia medis dulu belum ada penemuan rekomendasi untuk isolasi mandiri atau apa ya, itu belum ada. Nah, ini sekali lagi umat Islam beruntung karena dia memeluk ajaran Islam. Nah, karena itulah maka ketika kita sekarang menjalankan prokes, kita katakanlah isolasi diri bagi yang sakit misalnya, menjalankan prokes bagi yang sehat misalnya. Nah, tentu kita melakukan itu dalam rangka apa? Dalam rangka menjalankan syariah dalam konteks kesehatan, yaitu menjaga kesehatan kita, termasuk juga imunitas, olahraga dan sebagainya, itu kita dalam konteks menjaga kesehatan. Lalu ketika kita terpapar, alhamdulillah ya, mudah-mudahan majelis kita semuanya ini terlindungi ya, walaupun ada sebagian audiens mungkin yang sudah sembuh dan sebagainya. Nah, kalaupun kita terpapar, maka kita harus bersabar, optimis, berbaik sangka kepada Allah. Allah pasti memberikan yang terbaik. Nah, itu secara pribadi kita memang harus seperti itu. Karena kita menjalankan prokes hakikatnya bukan supaya kita nggak terkena corona. Karena kita terkena corona atau tidak itu adalah qada dari Allah. Kita menjalankan prokes karena kita ingin mendapat pahala ketika kita menjalankan syariat di dalam menjaga kesehatan, gitu kan? Masuknya ke situ. Terus yang selanjutnya, ini juga penting ya. Kalau misalnya ada sahabat kita yang terkena, ya, yang terkena terpapar, naudzubillah juga. Nah, kita diupayakan sebagai seorang muslim yang pertama kali ya, yang kita lakukan adalah doa dan dibantu semaksimal mungkin. Dibantu tentunya dengan sesuai rekomendasi dari petugas medis ya. Tidak boleh membantu sebagaimana biasanya, ini malah kita terpapar juga. Maksud saya bagaimana? Jadi gini, kadang-kadang kita mendapati ada kawan kita yang kena virus, lalu langsung ada kadang-kadang orang itu tuh gara-gara nggak prokes. Nah, itu harus kita yang di luar itu yang tidak terkena itu jangan gitu. Karena bagi kita seseorang terkena itu karena memang sudah kodonya kan gitu. Makanya kita jangan menyalahkan gitu. Jangan menyalahkan. Yang bagusnya kita harus berempati gitu. Nah, karena itulah dari kasus-kasus tadi maka kita harus proporsional. Mana ranah akidah, mana yang masuk ke ranah akidah alias keyakinan. Jadi keyakinan itu adalah ini diyakini atau tidak gitu. Dan mana yang ranah syariah, yaitu hukum berbuat apa gitu. Masalah corona itu nanti kalau dilihat dari sisi akidah dengan hukum syariah kan beda penyikapan gitu. Sehingga kita jadi proporsional, seimbang. Dari sisi akidah, corona ini adalah
kekuasaan Allah. Kita yakin inilah kekuasaan Allah. Harus menambah keimanan kita. Itu yang pertama. Sedangkan dari sisi syariah, keyakinan kita kepada Allah jangan sampai melalaikan syariahnya ini, yaitu menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Nah, inilah sikap yang proporsional bagi seorang muslim ketika misalnya mendapati kasus masalah soal prokes dan juga soal terpapar, masih terpapar dan sebagainya ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa tetap kita itu berpikir jernih ya, berpikir proporsional. Nah, jazakallah Ustaz ya. Mudah-mudahan kita semua tercerahkan ya. Jadi tidak ada lagi kontroversi bersikap di dalam menyikapi masalah COVID ini. Ada memang yang wilayahnya tadi akidah, ada juga yang memang tadi wilayahnya amali atau syariah begitu Ustaz ya. Jadi kita harus proporsional seperti itu. Nah, sudah banyak masuk pertanyaan nih untuk dokter sepertinya. Dan kalau saya lihat nih dari pertanyaannya dok, itu seputar vaksin ternyata. Ada berapa ini? Ada 5 atau 6 pertanyaan untuk dokter, semuanya hampir semuanya masalah vaksin seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan secara gamblang ya oleh dokter. Kalau perlu mungkin dari dari awamnya. Jadi vaksin itu apa? Fungsinya apa dalam konteks COVID ini? Lalu bagaimana keamanannya dan sebagainya. Mungkin bisa dikupas sama dokter seputar vaksin ini. Karena rupanya di masyarakat juga cukup kontroversial ini. Banyak sekali pertanyaan. Oke, makasih Ustaz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya terkait vaksin, jadi dalam konteks COVID sebenarnya vaksin atau sekarang kita kenal vaksinasi atau imunisasi COVID sebenarnya adalah salah satu upaya kita agar untuk mencegah terjadinya sakit atau mencegah terjadinya kejahatan atau mencegah terjadinya kematian bekas COVID. Jadi di sini sebenarnya posisi vaksinasi ini sebenarnya bukan obat, tapi salah satu upaya selain kita kenalkan dengan 5M, ini vaksinasi adalah salah satu jenis upayanya. Apa sih vaksin itu? Jadi sebenarnya vaksin ini bukan barang baru. Jadi di Indonesia kita kenal, jadi mulai dari balita, dari anak bayi, jadi umur 0 sampai 9 bulan, kemudian umur 3 bulan dan sampai 5 tahun kita ada namanya imunisasi rutin, yaitu ada vaksin sama nggak asing lagi. Nah, sebenarnya apa sih vaksin? Jadi vaksin sebenarnya adalah produk biologi yang di dalam terdapat istilahnya itu ada antigen yang memang ditujukan untuk membentuk pertahanan tubuh yang sifatnya spesifik tertentu terhadap penyakit tertentu. Itulah definisi dari vaksin. Nah, sekarang sebenarnya ada banyak jenis vaksin, cuma sekarang yang sudah untuk COVID kita mengenal ada 7 jenis vaksin yang mungkin belum semuanya ada di Indonesia. Sekarang kita yang sudah masuk itu ada Sinovac, kemudian Sinopharm, AstraZeneca, ada Pfizer dan Moderna. Itu lagi akan masuk, ada 5 itu. Ada lagi Gamaleya yang diproduksi dari Rusia. Sebenarnya masih banyak lagi. Total sekarang kalau saya tidak salah ada sekitar 200 jenis vaksin yang masih dalam proses pengembangan dan ada sekitar 60 ini yang sudah masuk fase klinis itu. Jadi ada 260, ada sekitar hampir 280 vaksin ini yang memang kemudian nanti akan muncul. Tapi sekarang belum, masih dalam proses dalam proses baru 7 jenis yang sudah ada. Nah, ke-7 vaksin yang ada sekarang yang sudah memang dipakai hampir di seluruh dunia ini memiliki basis data yang agak berbeda. Jadi untuk vaksin ini kan tadi sebenarnya ada produk biologi. Jadi ada memang vaksin di sini yang memang memakai virusnya langsung secara utuh, kemudian dilemahkan seperti kalau kita sekarang ada Sinovac. Ini sebenarnya ada dari virus ininya COVID-nya, kemudian dia dilemahkan agar memang tidak akan menimbulkan gejala yang berat. Itu ada yang dia berbasis RNA, itu kita ada 2, ada di Moderna dan Pfizer itu dasarnya. Atau memang ada virus hidup. Virus hidup itu salah contohnya adalah AstraZeneca. Jadi itu virus hidup yang
maaf, jadi yang Sinovac tadi adalah virus yang dimatikan. Itu kenapa nanti tujuannya sama. Jadi ke 7 vaksin tadi sebenarnya tujuannya sama. Tujuannya apa? Yaitu ketika bagaimana agar tubuh kita itu kenal terlebih dahulu sebelum terinfeksi. Jadi agar dalam tubuh kita terbentuk istilahnya kekebalan yang sifatnya spesifik, atau kalau kita boleh katakan ini seperti kalau di angkatan perang, di istilahnya di negara kita itu namanya Kopassus istilahnya. Jadi memang pasukan khusus yang terlatih, yang dia dapat dengan mudah untuk menangani corona itu. Jadi dalam tubuh kita sebenarnya ada 2 jenis kekebalan, ya sifatnya non spesifik dan sifatnya spesifik. Jadi setiap orang pasti ada itu. Jadi tujuannya apa? Jadi sebenarnya adalah timbulnya kekebalan yang sifatnya itu dia spesifik terhadap penyakit tertentu. Ketika kita berbicara tentang vaksin COVID, maka harapannya adalah ketika setelah dia disuntik dengan tadi materi biologi tadi, bisa ada yang berupa virus penuhnya dimatikan, atau virus yang dilemahkan, atau sebagian materi virusnya ada yang mengambil intinya yang berupa RNA-nya, atau yang mengambil kulitnya saja, atau yang mengambil isinya speknya saja. Nah, tujuannya apa? Satu tadi, terbentuk kekebalan sifatnya spesifik terhadap virus COVID. Harapannya apa? Jadi harapannya pertama adalah ketika tubuh lebih dahulu dikenalkan dengan setelah ada dia di proses rupa sehingga tidak akan menimbulkan gejala yang berat, tidak akan seberat aslinya. Itu tujuannya. Jadi ketika timbul ini, maka ketika seorang dia berkontak atau dia ya Allah alam ketika dia jangan sampai ketika ketemu dengan virusnya dan dia sampai sakit, maka diharapkan sakitnya akan ringan, tidak sampai menyebabkan kematian dulu sampai menjadi kejahatan. Itu sebenarnya tujuannya. Nah, kenapa kita diminta sekarang sekitar minimal 60% yang harus tervaksin? Sebenarnya tujuan akhirnya adalah terbentuknya kekebalan secara kelompok, bukan lagi individu. Jadi gambarkan seperti ini, ketika di suatu masyarakat, ketika ada 10 orang, ketika tidak ada yang vaksin, maka ini si COVID tadi itu akan dengan sangat cepat menular. Seperti tadi di awal kasus, jadi satu orang, satu keluarga kena, itu dalam 3 hari menjadi 44 kasus. Dan sekarang kita sudah menjadi 192 juta di seluruh dunia. Jadi harapannya memang ketika nanti sudah 60% paling tidak penduduk yang terbentuk kekebalannya, maka ini akan bisa melindungi yang belum vaksin. Jadi ketika si A, katakan si A terkena, ternyata dia ketemu dengan B, C, dan D, ketika tiga-tiganya ini telah vaksin, maka kemungkinan kecil mereka akan tertular, sehingga akan berhenti di si A. Lain ceritanya ketika si A tertular, kemudian ada si B, C, D, ini belum vaksin, maka dia akan lebih mudah tertular. Nah, dari sini kita sebenarnya ngomong data, jadi terakhir kemarin di bulan Maret, jadi di DKI Jakarta kebetulan kemarin yang sudah selesai vaksinnya sampai fase 2 itu di nakes. Jadi di DKI Jakarta kemarin dari 128.000 nakes yang sudah selesai lengkap, jadi dosis 1 dosis 2, ternyata 94% itu yang kena COVID itu gejalanya ringan. Gejalanya ringan, dia sampai ini. Dan dari total 94 itu yang gejalanya berat 94, sekitar 96% itu dia tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit. Dan angka pun lebih kecil. Jadi 98% itu dapat mencegah terjadinya kasus kematian. Nah, jadi tujuannya di sana. Jadi tujuan akhirnya adalah memang untuk vaksinasi adalah tadi. Jadi bagaimana agar tubuh kenal dengan virusnya dan tubuh bisa berlatih untuk membentuk pasukan elit istilahnya. Dan diharapkan dengan pasukan itu terbentuk, maka ketika memang dengan kondisi bagus, maka dia tidak akan tertular. Jadi di sini juga bukan jaminan bahwa ketika divaksin apakah sekali disuntik langsung kebal, tidak. Ini pun juga butuh waktu. Jadi data yang kita sekarang ada ketika dikatakan bahwa setelah vaksin Sinovac dengan efikasi 65%, maka ini adalah ketika setelah dosis kedua. Jadi dosis kedua setelah jangka waktu kurang lebih 1 bulan itu baru akan terbentuk kekebalan sekitar 65%. Artinya bukan ketika sekarang saya disuntik, jebret nanti sore, saya bebas. Enggak. Tetap butuh waktu, dan ini pun tidak 100% semuanya akan terbentuk. Gitu. Nah, cuma dari fakta yang ada sekarang bahwa dengan vaksin ternyata memang memberikan efek yang lebih bagus. Nah, itu. Jadi tingkat yang sakit lebih rendah, kemudian tingkat yang harus dirawat di rumah sakit juga lebih rendah, dan kasus kematian pun menjadi lebih rendah pada populasi yang telah divaksin. Itu sekarang yang terjadi. Jadi secara besar adalah itu tadi. Jadi gampangnya adalah kita jadi dilatih, jadi istilahnya dengan tentara yang musuh yang sudah dilemahkan, jadi dia sudah hafal, kita sudah tahu
dan terbentuk pasukan elit yang memang untuk ketika nanti ketemu aslinya kita akan lebih kuat, kita sudah siap gitu. Iya, iya. Intinya seperti itu secara garis besarnya. Terima kasih dok ya, sangat mencerahkan sekali nih. Jadi paling tidak kita tahu ya. Jadi kalau divaksin itu cuman bagian atau sebagian atau apa virus yang sudah dilemahkan ya, nggak ada chip, nggak ada alat untuk memata-matai atau seperti itu ya. Alhamdulillah tidak ada. Kalau sampai sekarang pun kita belum ada di negara yang sanggup membuat chip dengan sekecil itu, belum ada sampai sekarang. Iya, iya, iya. Terus ini dok, kontroversi seputar vaksin nih, terutama KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi apakah memang ada vaksin-vaksin tertentu yang lebih tinggi seperti itu? Lalu apakah ada pasien-pasien yang memiliki komorbid tertentu yang tidak boleh divaksin? Ataupun kejadian-kejadian ikutan lainnya dok, seperti sakit atau mendadak positif, itu penjelasannya seperti apa kejadian-kejadian seperti itu? Oke. Jadi untuk sekarang KIPI itu memang benar ada. KIPI memang ada. Jadi KIPI pun sama, nanti kita ada namanya KIPI ringan, sedang ataupun KIPI serius itu ada. Dan hampir setiap vaksin itu pasti ada. Jadi sampai sekarang pun hampir seluruh vaksin itu pasti ada KIPI-nya. Nah, cuma sekarang untuk COVID itu hampir yang ada sekarang itu ada efek samping, cuma 90% efek sampingnya adalah ringan. 90% ringan. Jadi angka kejadian itu sangat kecil. Jadi kalau KIPI ringan kasusnya itu 5 dari 10.000 penyuntikan. Ini sangat jarang. Apa? Itu berupa demam, sakit kepala, pusing, ataupun tubuhnya lemas. Itu yang terbanyak. Ataupun sakit yang sangat di bekas tempat suntikan. Itu yang terbanyak. Itu untuk yang Sinovac. Ini biasanya lebih ringan. Nah, pada AstraZeneca ini lebih banyak lagi, itu karena memang tadi AstraZeneca ini memang virus hidup yang dilemahkan, jadi memang lebih banyak, cuma juga efek terhadap kekebalan juga lebih bagus. Jadi AstraZeneca itu sekitar 79% timbul kekebalan, sementara di Sinovac itu sekitar 65% yang timbul kekebalan. Itu. Jadi pada AstraZeneca ini memang lebih banyak, lebih sering, hampir data terakhir itu sekitar 10% timbul namanya KIPI, cuma sifat KIPI-nya ringan. Itu. Jadi berupa demam, sakit kepala, kemudian ada mual, muntah, ataupun badannya jadi lemas. Itu. Cuma ini sangat-sangat jarang, dan dibandingkan dengan utangannya ini ya lebih banyak manfaatnya sebenarnya kalau kita bahas itu. Nah, kemudian terkait di KIPI sebenarnya ada dua hal yang perlu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa ngecek ketika ada memang KIPI yang memang terkait dengan vaksin, dan ada KIPI yang memang dia terkait dengan vaksin. Ini perlu dibedakan nanti. Jadi ada beberapa kasus misalkan ketika orang ada fobia, ada takutnya, memang kadang-kadang takut disuntik, jadi belum disuntik lejannya sudah pingsan. Ada seperti itu. Jadi tidak semua KIPI nanti memang terkait dengan vaksinnya. Ada beberapa kasus memang lebih banyak disebabkan oleh karena tadi, jadi faktor di pikiran, ada yang takut berlebihan. Jadi ada yang belum disuntik sudah berdebar-debar. Ketika jarumnya nempel di kulit langsung cepat pingsan. Ada. Ini beberapa kasus yang memang tidak terkait dengan vaksinnya. Karena untuk terkait dengan vaksin, maka dia tidak bisa seinstan itu. Secepat itu tidak bisa. Karena sama seperti tadi ketika kita kontak dengan virus, maka dia bukan hari itu timbul enggak, tapi paling cepat bisa hari kelima baru akan timbul gejala. Sama. Jadi ketika vaksin, ketika disuntik, baru nempel, dia sudah ada. Biasanya ini kemungkinan besar bukan karena KIPI yang terkait dengan vaksin, karena dia butuh waktu. Itu. Jadi kebanyakan KIPI atau dari reaksi ikutan pasca imunisasi atau reaksi simpang vaksin ini rata-rata muncul 1-3 hari, dan itu sifatnya tidak menetap. Beberapa kasus yang sedang dilakukan adalah pingsan, kemudian ada seperti lumpuh, namun ternyata setelah karena di sini ketika ada kasus ini, maka ini akan menjadi fokus utama yang harus segera dipecahkan. Jadi ketika ada kasus seperti ini, maka akan dilakukan penyelidikan. Misalnya kalau di kami adalah penyelidikan epidemiologis, nanti jadi ditarik, vaksin ditarik, misalnya ada batch nomor berapa, karena setiap vaksin nanti ada nomor batch-nya, dan ini akan berbeda pada setiap orang. Misalnya nomor EMV berapa, misalnya AstraZeneca EMV berapa, ini maka ketika ada kasus seperti itu, maka ini akan ditarik semua batch-nya. Jadi tempat bersangkutan beberapa akan dicek, apakah benar memang karena ini, apakah ada kecacatan atau ada kelalaian, itu akan dicek semua.
yang dikirim ke BPOM dan ke lembaga memang dia punya otoritas untuk cek vaksinnya. Dan juga nanti dari pasien juga akan dicek. Jadi mulai riwayatnya ke dia, riwayat pengobatan dia, sampai ke update akan dicek semua. Nah, dari sini ternyata misalnya sembuh sekalian, kasus yang tadi ada kasus lumpuh, ternyata ini memang setelah dicek, jadi dia dicek labnya, kemudian dicek konstitusikan di otak, ternyata tidak ada kelainan. Dan ini dalam waktu 2 hari, itu ternyata sudah hilang kembali seperti semula. Nah, ini ternyata memang tidak terkait dengan vaksinnya. Ataupun terakhir, kasus kematian, ini di Indonesia terlapor, kalau saya nggak salah, ada sekitar 30 kasus kematian yang diduga KIPI awalnya. Diduga KIPI. Jadi, yang satu kasus belum selesai untuk yang di Jakarta, sehingga ini belum bisa masih dalam proses penyidikan, dan ke-29 kasus nyata ini memang tidak terkait dengan KIPI. Jadi ada beberapa memang setelah suntik jangka beberapa 1 hari ternyata dia serangan jantung, akhirnya meninggal. Ada beberapa yang hipertensi, darah tinggi, ada yang kencing manis, kemudian terjadi perburukan kondisi kencing manisnya dan menyebabkan kematian. Jadi memang sampai sekarang untuk kasus kematian yang memang terkait dengan KIPI, untuk di Indonesia kita belum ada kasus. Sampai sekarang belum ada. Jadi memang kebanyakan tadi, ini data juga dari di KPCPEN ataupun di Kementerian Kesehatan, terakhir itu tadi. Jadi memang 90% gejalanya ringan, jadi 5/10.000 kasus yang disuntik akan diberi KIPI ringan, dan dari KIPI ringan tadi, itu jadi 42/1 juta kasus itu akan ada 1 KIPI berat. Itu pun sangat jarang. Itu pun yang terlaporkan sekarang ya tadi, walaupun sebenarnya akhirnya tidak terbukti juga, karena masih pendugaan. Di kasus kemarin ketika di Sulawesi, ada banyak kasus lumpuh, kemudian ada kasus yang setelah diteliti, dibuktikan lebih lanjut, ternyata memang tidak terbukti. Kebanyakan dari gelombang ketiga ternyata memang sembuh dan kembali seperti sedia kala itu. Dekat itu. Terus ini dok, sebenarnya vaksin ini ditujukan untuk siapa, atau siapa yang harus divaksin, misalnya apakah orang yang sehat tanpa komorbid misalnya, ataukah orang tua, ataukah anak-anak, ataukah orang yang biasalah seperti itu, untuk siapa sebenarnya target vaksin itu? Oke. Jadi terkait target vaksin sebenarnya semuanya ini boleh divaksin, sebenarnya semuanya boleh divaksin. Nah, cuma karena sekarang ada keterbatasan, jadi ada keterbatasan jumlah dosisnya, maka di sini berdasarkan hasil evaluasi dan juga hasil ini, maka vaksin ini dimulai dari populasi yang dianggap paling rentan. Siapa? Yang pertama adalah tenaga medis. Itu kenapa kemarin di gelombang pertama menjadi sasaran vaksinasi adalah tenaga medis. Itu karena memang tenaga medis dalam hal ini yang paling banyak kontak dengan yang sakit corona. Karena dulu semua yang sakit tetap ujung-ujungnya pasti ke tenaga medis itu. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, di sini adalah pelayan publik. Bisa baik dia itu yang berasal dari pemerintah maupun dari swasta. Itu sasarannya sekarang. Baik itu misalnya di pegawai negerinya, kemudian kalau di swasta seperti yang pekerja di pasar, pedagang, buka bengkel, ataupun yang membawa di angkutan. Ini memang orang-orang yang kerap kontak dengan banyak masyarakat, ini yang didahulukan. Yang ketiga apa ya sekarang adalah masyarakat dengan komorbid, itu juga masuk prioritas ketiga untuk vaksinasi. Itu terakhir apa baru masyarakat umum nanti, karena sekarang untuk rundown vaksin kita ini kita ada 4 tahap, dan terakhir itu selesai di tahun 2022 di bulan April kalau saya nggak salah. Itu terakhir untuk masyarakat umum. Nah, cuma sekarang ini dipercepat lagi dengan sasaran yang kembali itu sekarang untuk semua masyarakat. Nah, cuma di sini ada beberapa pengecualian. Jadi ada memang beberapa kasus yang tidak bisa diberi, atau beberapa kasus yang ditunda, atau yang memang bisa diberikan. Jadi ketika seorang akan vaksin, ini akan dilakukan namanya screening awal. Jadi ada beberapa sekitar ada pemeriksaan fisik sederhana. Jadi di sini dicek suhunya. Ketika suhunya memang dia di atas 37,5, maka dia tidak akan bisa divaksin karena curiga sudah terkena. Ataupun ketika dia tensinya tinggi di atas 180/110, maka ini juga sama. Ini akan ditunda statusnya, bukan tapi ditunda. Sampai ya? Kapan? Nah, jadi yang suhunya dari 3,5 ya sampai suhunya turun di bawah 3,5. Ketika tensinya dia tinggi di atas 180/110, maka ditunggu sampai turun di bawah itu. Nah, itu juga ada pada kasus wanita hamil. Jadi wanita hamil memang untuk sekarang ditunda sampai kapan, sampai melahirkan. Itu ditunda beberapa. Atau memang ada pada kasus
orang yang ada sakit bawaan yang sering kambuh, bisa seperti asma atau ada penyakitnya sifatnya genetik, ada sakit lupus yang dia memang sedang fase akut sedang kambuh, atau asma ketika dia sedang sesak, maka ini tidak akan bisa diberikan. Kapan diberikan? Ketika memang nanti sakitnya, kalau asma sudah tidak sesak atau sakit lupus atau yang lainnya bawaan, ketika dia sudah terkontrol. Dalam artinya apa? Dia tidak timbul gejala, baru akan diberikan. Itu. Atau yang ada sakit jantung sesak sama, itu tidak akan diberikan, tapi akan ditunda. Nah, khusus untuk lansia di sini ada beberapa 6 lagi item tambahan yang dia wajib lolos. Jadi ketika nanti lansia ada 3 item yang dia tidak lolos, maka ini tidak akan bisa diberikan. Itu tergantung di aktivitas harian, adanya lelah atau sesak, kemampuan dia untuk mobilisasi berjalan seberapa jauh, misalkan dia cuma bisa jalan 50 meter, maka ini tidak akan dijadikan sasaran. Jadi ketika ada 3 nanti naik tangga dia sanggup apa tidak, apakah ada sakit jantung, apakah ada sakit. Jadi ketika nanti dia ada 3 nanti yang tidak lolos screening pada lansia, bisa akan tidak diberikan, bukan ditunda tapi tidak diberikan. Itu. Jadi nanti ada proses screening nanti terkait penyakitnya. Itu. Jazakallah khair Pak Dokter atas penjelasannya tentang vaksin. Saya pikir sih mudah-mudahan ini bisa mengcover segala keresahan kita ya. Jadi tentang vaksin ini. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, jadi vaksin itu intinya untuk semua orang, tapi dengan skala prioritas berdasarkan urgensi, lalu dengan beberapa pengecualian, kan begitu ya? Kurang lebih ada pengecualian. Ya. Cuma satu lagi catatan untuk anak sekarang yang usia 0 sampai 11 tahun ini belum ada. Ini belum ada. Ini masih berkembang karena terakhir kemarin kan kita vaksin usia 12 tahun ke atas. Nah, 2 bulan terakhir ini sudah bisa untuk 12 sampai 17 sudah bisa. Untuk anak dan ibu hamil ini masih dalam proses penelitian. Mungkin ke depan mungkin sudah bisa, tapi kita masih ini dalam proses berjalan. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menghilangkan keraguan kita seputar COVID dan vaksin ya, seperti itu. Mohon maaf sekali lagi kepada para audien, ini tidak bisa semua pertanyaannya dibacakan ya, karena waktu juga sudah malam. Sebelum kita kembali nanti ke Ustadz Dian, mungkin Pak Dokter bisa mengasih closing statement lah terkait prokes mungkin ya, atau apapun, Dok, silakan. Oke. Jadi satu hal yang patut kita yang yakin bahwa memang COVID ini memang nyata dan memang ada, ya. Dan sampai sekarang untuk COVID ini belum ada, jadi belum ada obat yang dapat menyembuhkan, kita belum ketemu sampai sekarang. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan sekarang adalah dengan prokes, itu dengan 5M, dan yang terakhir adalah dengan vaksinasi. Itu yang bisa kita lakukan sekarang. Upaya kita, ikhtiar kita untuk bisa terhindar ya dari COVID, mulai dari menjaga jarak, kemudian cuci tangan dengan sabun secara rutin. Jadi bukan hanya sekali, tapi harus. Nah, yang ketika kita sering keluar, maka ya harus semakin sering untuk cuci tangan. Kemudian jaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terakhir dengan mengurangi aktivitas bepergian, kecuali memang mendesak. Karena kelima hal ini ketika dijaga, insya Allah kemungkinan terjangkauan akan sangat kecil, kemungkinannya. Itu karena sampai sekarang COVID ini tidak punya kaki, COVID tidak punya tangan, dia tidak bisa jalan. Yang bisa jalan apa? Orangnya. Ketika dia sakit COVID, ketika pergi keluar ya akan terjadi penularan, dan ini tidak akan selesai. Nah, bagi yang memang tadi merasa ada kontak atau apa, ya silahkan. Sementara kalau memang bisa di rumah dulu. Kalau tidak bisa ditutup kerja, ya tetap usahakan pakai masker, tetap usahakan prokesnya dijalankan. Nah, itu menjaga diri kita, juga menjaga keluarga kita dan masyarakat. Itu mungkin yang perlu kita lakukan sekarang. Ya, terima kasih sekali lagi untuk dokter atas segala ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kalau bisa sih disebarkan ya kepada orang-orang terdekat kita, supaya kekisruhan, kan di sisi lain ada pandemi, di sisi lain ada kekisruhan pandemi, seperti itu. Jadi mudah-mudahan setelah ini kita menjadi jelas seperti itu. Sekali lagi terima kasih untuk Dokter Yahya. Untuk Ustadz Dian,
sebelum ke closing statement, Ustaz, saya ingin mungkin sedikit di-refresh tentang pandangan syariah tentang yang tadi, tentang vaksin seperti itu, Ustaz. Mungkin refresh saja untuk Ikhwan Fillah di sini. Ya, kalau soal vaksin, dari hukum syara atau dari penggalian fikih yang terkuat, itu maka bisa disimpulkan beberapa poin ya. Jadi vaksin ini kan penemuan modern, nah ini di bidang medis, di bidang kesehatan ya. Penemuan modern di bidang medis dan di bidang kesehatan. Jadi yang pertama, kalau misalnya vaksin ini halal ya, bahannya halal, juga tidak ada zat yang berbahaya, maka ini sama kan hukumnya dengan berobat. Maka hukumnya sunnah gitu. Vaksin halal, bahannya materialnya juga tidak ada zat yang berbahaya, itu halal. Maka dia hukumnya sunnah ya. Itu poin pertama. Jadi vaksin ini bisa masuk kategori sunnah. Ketika apa? Ketika bahannya ini dia halal. Yang kedua, kalau misalnya mengandung bahan berbahaya. Nah, kalau mengandung bahan berbahaya sesuai dengan pendapat ahli tentunya ya, bukan pendapat kita gitu ya. yang apa namanya, yang tidak punya keahlian dan juga tidak punya fasilitas, sebagaimana juga tidak punya ilmunya untuk mengetes yang namanya bahan vaksin ini. Karena kan harus punya laboratorium ini. Nah, maka kalau memang mengandung bahan yang berbahaya, maka hukumnya haram. Maksud berbahaya ini adalah ketika bisa menghentikan napas kita misalnya, atau bisa bikin kita langsung, dan itu memang berdasarkan bukti bahwa itu akibat dari si bahan berbahaya itu. Tapi kalau kita sih di Indonesia tidak mesti khawatir ya, karena badan-badan pengujian obat dan makanan itu sudah ada ya. Badan-badan untuk menguji obat, makanan itu sudah alhamdulillah ada. Terus poin yang ketiga, kalau misalkan vaksin ini tidak mengandung bahan berbahaya, tapi mengandung bahan haram, ya, maka kalau kita merujuk kepada penjelasan usul fikih, kalau misalnya kita berobat dengan bahan yang haram, nah maka kesimpulannya adalah makruh gitu. Nah, jadi hukum vaksin itu dilihat dari sisi zatnya, maka nanti bisa menjadi sunnah ketika kita menentukan itu dia halal. Terus yang kedua bisa menjadi haram kalau mengandung zat racun lah gitu ya, berbahaya. Dan ini harus berdasarkan bukti. Katakanlah misalnya menurut badan BPOM ya, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan misalnya. Nah, itu kalau misalkan terbukti gitu ya vaksin jadi haram. Terus yang ketiga, kalau misalnya mengandung bahan haram, ya kan, tapi kita perlu untuk obat, maka hukumnya menjadi makruh ya, jadi bahan haram. Jadi dari sisi benda bahannya dan juga pemanfaatannya, maka kesimpulannya vaksin itu hukumnya jadi 3. Ada yang sunnah, ada yang haram, ada juga yang makruh. Jadi untuk menentukan seperti ini butuh tambahan tahqiqul manat, yaitu orang yang menguasai dan itu kan. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya tentang vaksin. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh semua ya, sehingga kemudian tidak ada lagi kontroversi seputar vaksin seperti itu, baik dari segi medis maupun dari segi fikih seperti itu. Baik, mungkin Ustadz langsung saja closing statement dari Ustadz untuk kita semua. Tafadhol. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan di acara ini ya, untuk bisa sharing, berdiskusi. Karena memang kalau kita yang punya ilmu, manusia itu kan saling melengkapi. Tadi dari paparan Pak Dokter, juga dari preferensi
referensi atau dari fakta yang kita hadapi hari ini, memang kesimpulannya ya pandemi ini masalah global ya. Jadi sekali lagi pandemi ini masalah global, bukan masalah individual. Mohon dihilangkan egoisan pribadi ya dalam menyikapi pandemi ini. Seperti tadi mungkin disampaikan ada keegoisan seperti merasa kuat nggak pakai prokes, apa kan itu egois gitu. Nah, itu diharapkan tidak boleh muncul gitu. Merasa sudah kebal apa dan sebagainya, merasa sudah divaksin petantang petenteng dan sebagainya juga bukan sikap yang baik bagi seorang muslim ya. Nah, maka sekali lagi ini yang pertama, pandemi ini masalah global, bukan individual. Karena itu kita butuh kebersamaan ya. Kita butuh kesadaran semua pihak. Siapa yang harus sadar? Yang pertama individu. Kita harus meningkatkan ketakwaan. Sembari juga meningkatkan syariah yaitu menjaga kesehatan. Nah, terus juga kesadaran yang kedua yang diperlukan adalah masyarakat juga harus sadar, saling membantu, bersatu. Kita mendapati di lingkungan kita, di daerah kami ini, ada sebuah perumahan yang memiliki dapur umum khusus yang isolasi. Itu contoh kebersamaan masyarakat ini yang bisa membantu semuanya. Dan ternyata survei membuktikan rakyat Indonesia itu adalah yang paling dermawan. Jadi kita harus percaya diri. Kenapa bisa paling dermawan? Karena ajaran Islam. Insya Allah, kalau kita mengamalkan ajaran Islam, ukhuwah Islamiyah, kita akan bisa melewati pandemi ini ya, insya Allah bisa melewati. Dan yang terakhir, harus ada kesadaran dari penguasa. Ini tidak bisa dilewatkan. Penguasa yang sadar, yang empati, dia juga teladan. Jadi kalau menyerukan masyarakat untuk menjaga prokes, dia harus memberikan keteladanan gitu. Nah, termasuk juga penguasa ini pun harus beriman dan bertakwa. Ya, beriman dan bertakwa, menjalankan hukum-hukum syariah, dan dia memiliki mindset mengutamakan rakyat, mengutamakan kesehatan, keselamatan di atas segalanya. Sebagaimana ada dulu pernyataan presiden menarik ya dari negara yang lain. Jadi kalau misalnya ekonomi bangkrut, ya itu bisa dibangun lagi. Tapi kalau rakyatnya sudah lenyap akibat pandemi, ya itu susah nyarinya lagi. Apalagi banyak guru-guru al-fakir itu yang wafat ini sebetulnya. Ketika kita melihat berita hampir setiap hari kita mendengar ada orang-orang, ya ada ulama, ada ahli di bidang dan sebagainya yang hari ini sakit, ada hari ini sampai terkena pandemi, terkena wabah, ada yang meninggal, innalillahi. Nah, ini sekali lagi masalah global, tidak boleh diselesaikan secara individual, dan ini harus diperlukan kesadaran semua pihak, kebersamaan semua pihak, baik individu, masyarakat, maupun penguasa. Dan semuanya harus menggunakan paradigma yang tepat untuk menyelesaikan pandemi ini. Dan tidak boleh menghilangkan paradigma syar'i, paradigma tasyri'i dalam menyelesaikan. Jadi jangan sampai menghilangkan agama dalam menyelesaikan masalah ini. Ini harus terus ada. Karena toh ketika kita melihat beberapa kejadian ya, ternyata dengan adanya pandemi ini orang-orang jadi banyak membaca doa gitu ya. Banyak membaca doa, banyak membaca wirid-wirid penangkal wabah. Itu meningkatkan spiritualitas. Secara individu itu bagus. Masyarakat juga sekarang bekerja sama, itu bagus. Nah, itulah termasuk juga kita sekarang yang kita nantikan satu lagi, yaitu kesadaran dari pemegang kebijakan supaya mau mengambil Islam dalam menyelesaikan pandemi. Contoh misalnya masalah dana. Dalam pandangan Islam, untuk menyelesaikan masalah keuangan dalam pandemi ini, itu salah satunya bisa diambil dari harta milik umum, ya, atau milkiyah amah, kepemilikan umum. Sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud disampaikan kan, seperti bahwa al-muslimuna syuraka'u fi salasatin. Kaum muslimin itu memiliki kepentingan bersama dalam 3 harta. Fil kalai, fil nari, fil ma'i. Dalam 3 harta, yaitu hutan, hasil hutan itu harusnya untuk kepentingan bersama.
hasil energi untuk kepentingan bersama, dan juga hasil dari laut, perairan juga untuk kepentingan bersama, air ya, untuk kepentingan bersama. Nah, ini kalau kesadaran pandemi ini harus diselesaikan secara bersama-sama, bukan masalah individual, semuanya individu, penguasa, dan juga masyarakatnya sadar terhadap syariah, insya Allah negara kita akan bisa lepas dari pandemi ini. Amin, amin, amin. Baik, jazakallah khairan katsir kepada mudah-mudahan cuma kurang minum aja ini. Jazakallah khairan katsir kepada para pembicara kita yang sudah memberikan materinya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita, juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Jangan lupa kita untuk senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandemi yang menimpa kita semua ini bisa selesai dalam waktu yang cepat-cepatnya. Sekali lagi jazakallahu khairan katsir kepada Ustadz Amir Yahya yang jauh-jauh datang dari Natuna ya, melewati pulau dan laut seperti itu. Dan juga guru kita Ustadz Yan S. Prasetyadi. Ikhwan fillah, mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dibacakan ya, karena waktu jualah yang memisahkan kita seperti itu. Sekedar untuk mengingatkan bahwa minggu depan itu kebetulan minggu kelima, jadi acara kajian malam Ahad untuk sementara libur dulu seperti itu. Insya Allah akan dilanjutkan di minggu pertama bulan Agustus seperti itu. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada para pembicara dan juga memohon maaf kepada semua yang hadir di sini apabila ada dari penyampaian dan penyambutan yang kurang berkenan. Sekali lagi, maaf tidak bisa menghadirkan makanan dan minuman ya, karena susah melalui Zoom ini. Di email juga kayaknya susah untuk dinikmati makanannya seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, mari kita tutup majelis kita ini dengan ucapan hamdalah, istighfar, dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.